Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk selalu memulai kegiatan pembelajaran. Video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering berjumpa dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda tersebut dapat berupa wujud padat, cair, dan gas. Benda-benda tersebut kita klasifikasikan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Pada bab ini, kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Materi tersebut dapat dikelompokkan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai pemisahan campuran, karakteristik zat, serta perubahannya. Adapun kompetensi dasar pada bab ini yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal yang terdiri dari unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menggolongkan karakteristik materi secara teliti. Siswa dapat menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran secara kritis. Siswa dapat menyebutkan contoh unsur, senyawa, dan campuran secara kreatif. Siswa dapat menjelaskan sifat asam, basa, dan garam secara teliti. Dan siswa melakukan pengamatan terhadap beberapa contoh larutan asam, basa, dan garam, serta siswa dapat melakukan penggolongan karakteristik materi secara kreatif. Nah, apa itu materi? Ada dua kata kunci yang dapat menjelaskan apa itu materi. Yang pertama ada massa dan menempati ruang. Jadi, materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Coba kamu perhatikan di sekelilingmu, tentu ada meja, kursi, buku. Nah, itu merupakan berbagai macam materi yang memiliki komposisi berbeda-beda. Kemudian, bagaimana cara mengklasifikasikan materi? Ada beberapa tahapan untuk mengklasifikasikan materi. Yang pertama yaitu mengamati karakteristik benda tersebut. Yang kedua yaitu ada mengamati persamaan dan perbedaan. Yang ketiga ada mengelompokkan atau memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Dan yang terakhir yaitu memberikan nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Materi berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi 3, yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh zat padat adalah beberapa jenis logam seperti besi, emas, dan seng. Kemudian contoh zat cair yaitu ada air, minyak, dan bensin. Dan contoh zat padat yaitu ada udara, asap, dan uap air. Nah, selain contoh-contoh yang telah disebutkan tadi, coba kalian cari contoh lain dari zat padat, zat cair, dan gas yang ada di sekitar rumahmu. Selanjutnya yaitu ada perbedaan zat padat, cair, dan gas. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu, jarak antar partikel zat padat sangat rapat, dan partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak dengan bebas. Selanjutnya yaitu ada zat cair, yang mana mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Contohnya seperti air. Jika kita meletakkan di dalam botol, maka air tersebut akan mengikuti bentuk botol. Nah, jika kita letakkan air tersebut di dalam mangkuk, maka air tersebut akan mengikuti bentuk mangkuknya. Selanjutnya yaitu ada jarak antar partikel zat cair itu lebih renggang. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas, namun masih terbatas. Dan yang terakhir ada zat gas.
yang mana tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu, jarak antar partikel gas sangat renggang, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Masih pada perbedaan zat padat, zat cair, dan gas, yang mana jarak antar partikelnya berbeda, bisa dilihat pada gambar. Untuk partikel zat padat, kerapatannya sangat rapat, tidak ada jaraknya, sehingga sangat sulit untuk bergerak. Untuk zat cair, sedikit renggang, sehingga kebebasan untuk bergeraknya lebih mudah sedikit. Dan untuk zat gas, bentuknya itu tidak teratur, sehingga sangat bebas untuk bergerak. Nah, materi berdasarkan komposisi atau sifatnya dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal juga dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur dan senyawa. Campuran dibagi menjadi heterogen dan homogen. Campuran heterogen juga dibagi lagi menjadi koloid dan suspensi. Kemudian campuran homogen disebut dengan larutan. Selanjutnya yaitu ada unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat sederhana. Dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Contohnya yaitu ada besi dan emas. Sebongkah emas apabila dibagi terus sampai bagian yang terkecil akan tetap menjadi atom emas. Begitu juga dengan besi, apabila besi tersebut dibagi-bagi menjadi bagian paling kecil juga akan tetap menjadi atom besi. Nah, banyak sekali unsur yang ada di alam yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Unsur dibedakan menjadi unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam yaitu seperti aluminium, emas, perak, kalsium, tembaga, besi, natrium, dan timah. Untuk unsur non-logam yaitu ada oksigen, hidrogen, karbon, belerang, fosfor, nitrogen, dan iodin. Nah, selanjutnya yaitu ada senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Kita telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Nah, molekul itu merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Dari uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua zat lebih yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, contohnya itu seperti air atau H2O, yang mana air ini jika diuraikan terdiri dari hidrogen dan oksigen. Selanjutnya yaitu ada campuran. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Nah, campuran itu merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Adapun
Contoh-contoh campuran yaitu air sungai, air lumpur, air garam, air gula, sirup, dan yang lainnya. Nah, di luar dari contoh-contoh yang telah disebutkan tadi, coba kalian cari apa saja yang termasuk dalam campuran yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian campuran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada campuran homogen, yang mana campuran homogen tidak dapat dibedakan lagi zat-zat yang bercampur, atau lebih sering disebut dengan larutan. Contohnya yaitu seperti air gula. Misalkan saja jika kita memasukkan gula ke dalam air, kemudian kita mengaduk-aduknya, maka gula tersebut tidak akan terlihat lagi. Nah, larutan tersebut tersusun atas pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Campuran yang kedua yaitu ada heterogen, yang mana campuran heterogen ini masih dapat dibedakan zat-zat yang bercampur. Dibedakan menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Contohnya yaitu seperti air dan minyak, yang mana campuran tersebut dapat kita amati secara langsung bahwa air dan minyak tersebut tidak dapat menyatu. Nah, larutan tersebut tentunya memiliki sifat. Yang pertama ada sifat asam, basa, dan garam. Yang pertama adalah sifat asam. Adapun ciri-ciri dari sifat asam yaitu rasanya masam dan tentunya tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Yang kedua yaitu dapat menimbulkan korosi, dan yang ketiga yaitu mengubah kertas lakmus biru menjadi lakmus merah. Contohnya yaitu jeruk, tomat, asam cuka, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada sifat basa, yang mana ciri-cirinya mempunyai rasa agak pahit dan tidak boleh dicoba. Terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contohnya seperti deterjen, pasta gigi, sabun, sampo, dan yang lainnya. Kemudian ada garam. Garam merupakan jenis senyawa yang dikenal dengan NaCl. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi antara asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada proses reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan air. Nah, bagaimana cara membedakan sifat asam dan basa? Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk membedakan mana yang merupakan sifat asam dan basa, yaitu dengan menggunakan suatu indikator. Larutan asam dan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan suatu indikator. Nah, suatu indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami terdiri dari berbagai jenis tumbuhan yang dapat digunakan, seperti kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan kembang sepatu. Nah, ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan yang bersifat asam, dan dalam larutan yang bersifat basa akan memberikan warna jingga. Kubis atau kol merah mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin. Zat ini berwarna merah pada asam dan berwarna hijau pada basa lemah, dan berwarna kuning pada basa kuat. Ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika ditetesi dengan larutan asam, namun jika diteteskan dengan larutan basa akan dihasilkan warna hijau. Selanjutnya yaitu ada indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam,
dan warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basah. Bisa dilihat pada gambar. Selain menggunakan kertas lakmus, kita juga dapat membedakan asam dan basa menggunakan indikator universal dan pH meter. Nah, selanjutnya yaitu ada pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk pemisahan campuran, yaitu seperti filtrasi, yang mana merupakan salah satu metode pemisahan paling sederhana. Kemudian ada kromatografi, yang dapat digunakan untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Metode selanjutnya yaitu ada destilasi dan sublimasi. Destilasi atau penyulingan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Kemudian ada sublimasi. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas. Sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya yaitu campuran iodin dengan garam yang dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih.